Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita bisa berjumpa lagi dalam ta'lim kita kali ini yang akan melanjutkan kajian Sahih Bukhari, dan kita sudah menginjak hadis yang ke 1112. Udah banyak nih, udah jadi ulama semuanya nih. Udah jadi ulama, bisa menyampaikan lagi ke orang lain dan terutama keluarga lah minimal. Kalau tidak dimurojaah, tidak dikaji kembali di rumah, ini bakal lupa ya, bakal lupa. 1000 hadis itu paling yang nyangkutnya 2 hadis 3 hadis yang nyangkut betul-betul gitu. Tapi sekurang-kurangnya informasi yang terus bertambah dari hadis itu semakin menguatkan keislaman dan keimanan kita. Kata para ulama, al-ilmu haqa'iqun mutarakimah. Ilmu itu adalah kumpulan hakikat yang saling membangun gitu. Ilmu adalah al-haqa'iq al-mutarakimah. Ilmu adalah kumpulan atau akumulasi atau fazal dari hakikat-hakikat. Jadi kita menemukan hakikat di sini, plak ke sini. Ada hakikat dari sini, ada kebenaran dari sini, plak sini, terus ya, fazal hakikat. Lalu kemudian dia saling membangun, saling menutupi, dan jadilah dia bangunan, namanya bangunan ilmu. Maka kata para ulama, al-ilmu haqa'iq mutarakimah. Ilmu adalah kumpulan puzzle dari hakikat-hakikat. Saya pikir ada benarnya juga ya. Kadang-kadang hari ini dengar ini, besok dengar ini, hari ini kaji ini, besok kaji itu lama-lama dia akan tersusun sendiri. Kalau bahasa di komputer mah itu terfragmentasi, jadi memfragmen dia. Maka ada istilah sebulan sekali dulu di zaman komputer lama gitu ya, disuruh untuk memfragmen, merapikan memori di dalam harddisk. Itu difragmen, yang warnanya hijau dan merah itu, yang tadinya acak-acakan itu dirapikan tuh di disket atau di apa tuh, tek 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 tek, atau di komputernya. Sekarang udah otomatis ya proses fragmentasi. Nah, kita pun juga sama. Kalau istilah ilmu pendidikan ada tasfiyah, ada semacam perapihan informasi di dalam diri kita itu. Perapihan informasi dan pemantapannya. Maka dulu di dalam ilmu pendidikan ya, kalau kita sudah belajar dari pagi, itu di sore hari usahakan istirahat supaya ngendap ilmunya. Ya. Kalau dari pagi kita belajar, itu usahakan ba'da zuhur, yang kita kenal dalam istilah hadis qailullah ya. Tidur sebentar di siang hari, itu fungsinya adalah untuk mengendapkan pengetahuan yang dipelajari di pagi hari sampai siang hari. Diendapkan dengan cara apa? Istirahat, dengan cara tidur, itu diendapkan. Tapi kalau tidur terus, nggak ada yang diendapkan. Jadi apa yang diendapkan gitu kan? Nah, tapi kalau kita belajar terus lalu tidur, itu tidur adalah proses pengendapan ilmu itu sendiri. Jadi alhamdulillah kita sudah menginjak ke hadis yang ke 1100-an ya. Namun ada satu hadis yang kemarin saya lupa disampaikan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi usumma ya'udu fi qaihi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang meminta kembali sodakohnya atau hibahnya atau wakafnya, menggugat balik, meminta kembali, kal kalbi seperti anjing.
Orang yang minta kembali pemberiannya itu seperti anjing. Yaqi'u summa ya'udu fi qaihi, yang muntah kemudian dia makan lagi muntahnya itu. Jadi orang yang minta kembali sedekahnya, minta kembali pemberiannya, minta kembali hibahnya, di sini hibah fi hibatihi, meminta kembali wakafnya dan lain sebagainya. Ya. Hibah lebih umum ya dari sekedar pemberian. Artinya orang yang meminta kembali seluruh pemberiannya itu kal kalbi, seperti anjing. Yaqi'u summa ya'udu, dia muntah lalu dia jilat lagi, dia makan lagi muntahnya. Nauzubillah. Itu perumpamaan orang yang meminta kembali sedekahnya atau pemberiannya. Ini apa nih? Mati ya. Tes. Baterainya mungkin baterainya. Baterainya wis pateni. Jadi Nabi SAW bersabda dalam hadis sahihnya tentang ini secara tidak langsung larangan ya. Larangan bahkan lebih keras dari larangan, sampai menyerupakannya atau menyamakannya orang tersebut dengan seekor anjing yang memakan kembali muntahnya. Maka apa pesan hadis ini? Pesannya adalah kalau sudah memberi ya ikhlaskan. Kalau sudah menghibah ikhlaskan. Kalau sudah sedekah ikhlaskan. Jangan minta itu kembali lagi kepada yang memberinya. Walaupun hakikatnya pemberian itu akan kembali, tetapi jangan diharapkan Allah sendiri akan mengembalikannya. Di dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu kebaikan semata-mata untuk kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha, dan begitu juga perbuatan buruk ya. Jadi seluruh kebaikan kita itu hakikatnya untuk kita sendiri. Allah sama sekali enggak membutuhkannya. Bahkan di dalam perintah ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kelanjutan ayatnya? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku sama sekali tidak meminta min rizqin, pemberian dari kalian wahai manusia. Wa ma uridu ayyut'imun, juga makanan. Artinya apa? Allah menegaskan sama sekali Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah kita. Barang sedikit pun Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah kita, dan tidak merasa rugi apabila kita tidak melakukannya. Artinya seluruh perbuatan baik kita, baik yang ibadah mahdoh seperti sholat dan lain sebagainya, atau ibadah gairu mahdoh atau yang mutlak, ibadah-ibadah lain, kebaikan-kebaikan lain, itu sama sekali sedikit pun tidak ada manfaatnya buat Allah. Bahkan kemarin kita bahas, sebesar apapun ibadah yang kalian lakukan, janganlah ujub, janganlah merasa bangga dan merasa baik, karena seluruh ibadah kamu bahkan seumur hidup itu belum menyamai hak Allah Subhanahu wa taala, belum membalas kebaikan atau hak Allah yang ada pada kita. Sekalipun kita satakar kebek ibadah, itu nggak pernah bisa menyamai atau membalas hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat perintah ibadah tadi Allah menegaskan, aku sama sekali tidak butuh pemberian kalian dan aku sama sekali tidak butuh makanan dari kalian. Jadi seluruh yang kita lakukan itu 100%, bahkan 1000% kalau ada, kembali ke kita sendiri. Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun, dan sama sekali itu tidak merugikan Allah kalau kita mengingkarinya. Ada hadis qudsi yang cukup fenomenal, terdapat dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ini perlu kita kaji hadis Arba'in, hadis hari-hari ya. Qul, katakanlah, ini berarti perintah Nabi Muhammad kepada umatnya.
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qarbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Katakanlah wahai anak Adam, wahai manusia, andaikan seluruh manusia dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat, bangsa jinnya, bangsa manusianya, dari awal sampai akhir seluruhnya, yang entah berapa miliar itu, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya sama, soleh semua, takwa semua, bahkan nabi semua ibaratnya, mazada dzalika fi mulki syai'a, itu sama sekali tidak menambah apa-apa dari kemuliaan dan kerajaan. Tidak nambah sama sekali. Kalau kita kan baru ibadah sedikit udah merasa, oh ini hamba Allah yang paling soleh, atau sudah merasa hamba Allah yang paling baik, atau merasa punya jasa kepada agama, sampai Allah menegur, qul la tamunu alayya islamakum, janganlah kalian merasa berjasa pada agama Islam. Balillah yamunu alaikum an hadakum, tapi Islamlah yang berjasa kepada kalian. Jangan merasa berjasa ke Islam, justru sebaliknya Islam yang berjasa kepada kalian. Jangan merasa telah memberi kepada Islam, tapi Islamlah yang telah memberi banyak kepada kalian. Allah maksudnya. Sebaliknya, wa inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Bahkan andaikan manusia dari Adam sampai hari kiamat, bangsa jin seluruhnya, bangsa manusia seluruhnya berada dalam keburukan dan kedurhakaan yang sama, iblis semua misalkan, andaikan seluruh makhluk hidup iblis semua, mana qasadzalika fi mulki syai'a, itu sama sekali tidak mengurangi kerajaan dan wibawaku sedikit pun. Jadi kita ibadah untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum, jadikan prinsip hidup. Ayat itu jadikan prinsip hidup kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang barat menuliskannya dalam teori law of attraction. Jadi apapun yang kita lakukan itu kembali ke kita. Orang barat sudah membuktikan teori ini secara empirik. Jadi kalau ada orang berbuat baik, misalkan buang sampah di tempat sampah di sini, itu akan kembali ke kita manfaatnya itu. Dan mungkin menular. Kebaikan itu menular. Terus sampai saya tertarik dengan iklan produk rokok. Ini bukan rokoknya, iklannya maksud saya. Di bulan Ramadan. Jadi ada apa itu? Ada orang yang di jalan itu gangguan kendaraannya, apa namanya, mogok lah gitu. Dibantu oleh anak itu mengisikan angin, dibantu pompanya, didorong dicari tempat pompa. Iklan ini suka tayang di Ramadan ini. Nah setelah beberapa hari, beberapa bulan, tiba-tiba anak ini qadarullah di jalan itu dia kehujanan dan macet juga kendaraannya, mogok. Akhirnya dia mengetuk pintu masyarakat di situ, minta bernaung dulu, hujan gede ini kan, dia berlindung di situ. Itu disuguhin makanan, disuguhin segala macam. Ternyata pas ditengok yang keluar kan ibunya masakan, yang ditengok ternyata orang yang dulu dia tolong. Gitu. Ada lagi cerita orang yang pernah ditolong, kemudian setelah itu beberapa tahun berikutnya ternyata orang itu ketemu di tempat lain dan si orang ini sudah punya jabatan tinggi, akhirnya orang ini ditolong. Jadi orang barat itu banyak mengadakan penelitian, membuat sebuah teori, ternyata kebaikan kita sekecil apapun itu akan membuat mata rantai kebaikan yang akhirnya balik ke kita juga. Gitu. Kalau bahasanya Rocky Gerung itu, ini terlepas dari dia muslim atau bukan ya. Tapi kalau kebaikan ada pada orang itu kita boleh kutip gitu. Kata dia itu, orang yang menjaga satwa di hutan Amazon itu kebaikannya akan sampai ke Jakarta. Entah ceritanya itu panjang dulu,
Entah rantainya itu mungkin berapa ribu rantai, tapi kebaikannya akan datang ke Jakarta dengan tidak adanya cuaca ekstrim, dengan tidak adanya hujan yang membanjiri dan lain sebagainya. Jadi kebaikan orang di Amazon sana akan sampai ke kita. Dan dia contohkan juga, jadi fosfat yang dari Guru naik ke atas itu membuat kesuburan di Kalimantan. Jadi yang namanya kebaikan itu sesuai dengan konsep ayat in ahsantum ahsantum li anfusikum, itu pasti kembali kepada kita. Teori dunia aja sudah dibuktikan sama mereka. Kan mereka mutar dulu kemana-mana. Quran mah sudah nyampak depan mata. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi hari ini kita berbuat baik kepada siapa, entah mungkin 40 tahun, 30 tahun itu nyampe ke kita kebaikan itu. Tahu-tahu mungkin anaknya membalas kebaikan itu kepada kita. Tahu-tahu mungkin cucunya yang keberapa, tahu bapaknya punya kawan, bapaknya punya kolega dan sebagainya. Itu membalas kebaikan dia. Jadi selalu ada balasan kebaikan dari Allah bahkan saat kita di dunia. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya. Suratnya coba saya cari ya. Kadang kalau letak surat itu kita mudah lupa ya. Kita cari ini sekalian. In ahsantum. Nah ini in ahsantum ahsantum li anfusikum. Biar menjadi ini Pak ya, renungan. Nah ini surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan sebuah kebaikan, itu dipastikan ya, pakai fi'il madhi itu ahsantum li anfusikum, dipastikan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sekarang atau nanti. Sekarang atau kapanpun. Wa in asatum falaha. Mungkin ini yang disebut oleh kepercayaan lain sebagai hukum karma. Mungkin ya. Tapi bahasa Quran itu hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan ihsan ya, kecuali balasan setimpalnya adalah ihsan juga. Jadi Allah selalu membalas setimpal, bahkan lebih baik dari apa yang kita lakukan di dunia, bahkan nanti di akhirat. Itu yang membuat kita yakin untuk senantiasa ada di dalam kebaikan kepada orang lain. Karena sedikit pun kebaikan kita akan Allah balas dengan kebaikan setimpal, atau kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10, 700, atau bahkan sampai yang tidak ada batasnya. Dalam Sahih Bukhari kan begitu. Setiap kebaikan itu ada yang Allah balas 10 kali kebaikan, dan ada yang sampai 700 kali lipat kebaikannya. Sampai batas yang Masya Allahu, sampai batas yang hanya Allah yang tahu batasnya. Itulah hebatnya kebaikan. Ihsan ya. Dan ihsan itu dalam dimensi yang kita pahami di konteks-konteks hadis ini, ihsan ilan nas, ihsan kepada manusia. Baik, selanjutnya adalah fadlul manihah. Keutamaan manihah. Manihah itu apa? Kita boleh katakan manfaat, memberi manfaat pada orang lain, ataupun mungkin memberi bantuan, atau mungkin kedermawanan lah secara lebih luasnya. Jadi begini ceritanya. Ini hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika para muhajirin ya, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, falamma qadimal muhajirun al madinata min Makkah, dari Makkah, walaysa bi aidihim yakni syai'an, dan tidak bawa apa-apa. Yang menghijrah itu enggak bawa apa-apa. Harta ditinggal, keluarga yang tidak beriman pasti ditinggal, kemudian perkebunan ditinggal, perniagaan ditinggal semua. Hijrah itu kembali ke nol, enggak bawa apa-apa. Wa kanatil ansor ahlal ardi wal aqar, dan orang-orang Ansor yang menerima tuan rumah itu masyarakat para petani, pemilik-pemilik tanah, wal aqar, dan properti-properti. Faqasamahumul ansar ala an yu'tu thimara amwalihim kullu amin. Nah, mereka itu datang ke Rasul, ya Rasulullah, kami berikan ini kebun-kebun ini kepada teman-teman muhajirin.
Kata Rasulullah, "La, jangan begitu. Jangan begitu. Jangan kau berikan kebun-kebunmu kepada siapapun, kepada orang muhajirin bahkan. Jangan begitu. Kalau kamu mau, berikan saja mereka hasil panennya." Dan itu pun usulan mereka sendiri. Kalau begitu kami berbagi panen aja ya Rasul dengan mereka. Rasul melarang orang Ansor memberikan kebun-kebunnya. Supaya apa? Supaya tidak merusak ukhuwah. Ya, kalau orang diizinkan ngasih sawah, ngasih kebunnya itu nanti ukhuwahnya itu terganggu itu. Bisa jadi kemudian hari yang sudah ngasih tanah itu merasa, aduh, dulu kenapa saya kasihkan ya ke kaum muhajirin itu. Jadi Rasul sudah tahu preventif, sudah mencegah itu. Jangan kalian lakukan itu dengan memberi kebun-kebun itu. Lalu kata mereka sendiri ini, ya udah kita berbagi panen aja. Nah, Rasulullah SAW silakan kalau begitu. Jadi akhirnya walhasil ya, orang-orang Ansor ini memberikan separuh hasil panen mereka kepada orang muhajirin. Tahunan itu sampai muhajirin ini mapan. Jadi berbagi keuntungan tanpa dia ikut bekerja. Karena awalnya mau ngasih kebun, tapi Rasul larang, akhirnya ngasih manfaatnya. Ini menjadi dalil buat kita bahwasanya kedermawanan orang-orang Ansor itu luar biasa. Dan peradaban Rasulullah dibangun di atas sikap atau di atas sikap kesetiakawanan sosial yang seperti itu. Kedermawanan orang Ansor sangat luar biasa. Sampai mereka berencana memberikan kebun-kebun mereka kepada muhajirin. Kan dulu di awal itu kalau punya istri lebih, sok ambil satu yang kamu sukai yang mana. Kalau saya punya rumah ambil. Bahkan tadinya kebun juga mau dikasihin. Tapi Rasul melarang, "La, jangan begitu. Jangan kamu berikan hal tersebut kepada orang lain." Lalu kata mereka, "Kalau begitu kami berikan hasil panennya separuh-separuh." Ya kalau itu silahkan. Nah, jadi akhirnya orang Ansor menanggung orang muhajirin dari hasil panen tahunan mereka, karena korma itu mungkin tahunan ya dulu. Fakosama itu berbagi. Al Ansor, orang Ansor, ala an yu'tuhum, untuk memberi orang muhajirin panen kebun mereka setiap tahun. Wa yakfuhumul amala wal maunata. Dari hasil panen itu yang separuh diberikan itu cukup untuk menjamin kehidupan atau biaya hidup orang muhajirin itu, ya. Plus juga mereka tidak usah ikut bekerja di ladang karena sudah ada orang-orang yang ahli. Orang Mekah itu orang niaga, beda karakter dengan orang Madinah yang agraris. Kalau orang muhajirin disuruh berkebun, ya, kalau orang Mekah disuruh berkebun mungkin tidak akan maksimal. Ya. Tukang dagang disuruh nyawah, nah itu nggak maksimal. Jadi orang Ansor tahu betul itu karakter orang muhajirin, tidak bisa diajak berkebun berladang. Akhirnya udah, pokoknya orang muhajirin setiap tahun mendapatkan separuh dari keuntungan yang dihasilkan dari usahanya orang Ansor. Luar biasa. Tanpa kehilangan aset dan tanah, tapi orang Ansor bisa membantu maksimal orang-orang muhajirin. Jadi terjamin banget orang muhajirin itu. Karena mereka tahu datang dari Mekah tidak bawa apa-apa, hanya membawa keimanan dan pengorbanan kepada Rasulullah SAW. Sehingga mau dikasihin nggak boleh sama Rasul, ya udahlah panennya aja kasihin. Luar biasa. Jadi hasil usahanya itu separuh dikasih ke orang Ansor. Gimana nggak kaya-kaya orang Ansor, orang muhajirin dikasih orang Ansor. Yang kedua, adab orang-orang muhajirin menerima bantuan itu, ya. Dengan penuh adab mereka menolak secara halus pemberian orang Ansor yang mau memberinya segala hal, bahkan tanah dan kebun. Kemudian poin ketiga dari hadis ini adalah gambaran ukhuwah yang sejati antara muhajirin dan Ansor. Wa kanat ummuhu ummu Anas ummu Sulaim kanat ummu Abdullah bin Abi Talha fa kanat a'tat umma Anas Rasulullah SAW idzaqan fa'atahun Nabi ay ummu Aymana maulatahu Usamah bin Zaid. Nah, Nabi sendiri sama dikasih idzaqon, semacam kebun, ya. Tetapi oleh Nabi alaihissalatu wassalam kebun itu dikembalikan
Karena Nabi tidak mau menerima pemberian terlalu besar. Dikasih kebun itu bukan meskipun orang-orang itu ikhlas. Meskipun orang Ansor itu ikhlas memberi kebun kepada beliau, tapi beliau atau auradda mengembalikan kebun itu kepada orang-orang yang memberikannya. Itu hadis pertama ya. Dan di tengah-tengah hadis itu ada ungkapan bahwa orang Ansor dilarang memberikan kebun kepada orang Muhajirin dan dibolehkan mereka memberi hasil panennya saja kepada orang-orang Muhajirin tersebut. Di situ ada nilai-nilai amanah. Di situ ada nilai-nilai adab memberi dan adab menerima. Yang memberi itu dengan setulus hati, yang menerima dengan setulus kehormatan. Yang memberi sangat dermawan, yang menerima sangat terhormat. Sehingga jatuhnya adalah tidak memberi sesuatu yang paling mereka andalkan supaya tidak terjadi masalah ukhuwah di kemudian hari. Yang menerima juga tidak sembarang menerima, tetapi dikembalikan apa yang dia terima. Ya, diterima saat butuh, saat cukup, dikembalikan. Itu luar biasa itu. Muhajirin dan Ansor itu luar biasa. Jadi yang menerimanya itu tidak mampang mumpung, yang memberinya tidak tanggung-tanggung. Jadi seimbang. Adab menerima dan adab mengembalikan. Setiap kebaikan orang itu sunnahnya itu dikembalikan. Yang ketiga fikih ariyah, fikih pinjam. Itu kan jatuhnya kalau ada ladang yang dikelola kan itu jatuhnya ariyah, pinjam. Nah, di dalam Islam hukum ariyah, bahkan hukum tadayun, pinjam meminjam, bahkan hukum gadai ya, dan lain sebagainya itu konsepnya adalah menolong. Konsepnya adalah ta'awun, maka tidak boleh ada, kalau bahasa kerennya itu tidak boleh ada aksi ngambil untung gitu. Namanya tadayun, pinjam meminjam atau hutang piutang atau gadai bahkan atau lain sebagainya, konsepnya adalah menolong, tidak boleh ada aksi ambil untung, tidak boleh ada perbuatan mengambil untung. Kalau yang namanya pinjam meminjam, utang piutang atau mungkin gadai dan lain sebagainya, dia mengharapkan untung dan juga mengambil untung, itu jatuhnya riba. Akad kan ada 3, tabaru, tadayun, tijari dalam Islam ya. Tabaru, tadayun, tijari. Kalau tabaru itu akad sosial, zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, ini akadnya tabaru. Kalau ada yang ngambil untung, korupsi, itu jatuhnya itu. Yang kedua tadayun. Tadayun itu hutang piutang, menolong. Maka kalau yang ngambil pinjam meminjam atau lain sebagainya, kalau ada yang ngambil untung itu jatuhnya riba. Yang ketiga tijari. Nah, tijari ini akadnya wajib nyari untung. Kalau tidak nyari untung ya jangan akad tijari. Jangan akad tijarah, jangan akad perniagaan, pakai akad lain. Jadi dari 13 akad ekonomi syariah yang kita kenal, kalau kita intisarikan itu cuma 3. Tabaru, tadayun, tijari. Tabaru niatnya sosial, semata-mata pahala dari Allah. Tadayun niatnya adalah menolong, semata-mata kebaikan, tidak boleh ngambil untung. Yang ketiga tijari, itu semata-mata nyari untung, harus untung bahkan, tidak boleh tidak untung. Namanya juga tijarah. Nah, yang menyelisihi prinsip akad ini berarti dia jatuh kepada kesalahan. Bisa kesalahan fatal berupa korupsi, bisa kesalahan yang fatal dalam bentuk lain yaitu riba gitu. Jatuh kepada riba. Itu berkenaan dengan fiqhul ariyah, fikih pinjam meminjam. Jadi orang Ansor itu ada yang diberi total, loh, dah beri buat kamu aja dah. Ada yang diberi manfaatnya, saya sudah panennya buat kamu, tapi tanahnya masih milik saya. Ada yang gitu, karena Nabi melarang memberikan tanah. Ada juga yang tadi dengan meminjamkan, gitu. Nah, meminjamkan itu dikembalikan. Maka di sini Nabi dan sahabat mengajarkan fiqhul ariyah, fikih pinjam meminjam, yang tidak boleh ada aksi mengambil untung. Semata-mata pinjam meminjam itu adalah membantu. Yang dilakukan oleh bank-bank ribawi atau lembaga keuangan ribawi itu menolong orang tapi ngambil untung. Ini yang namanya konsep dasar ribawi itu nolong orang tapi ngambil untung gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Kalau mau nolong orang ngambil untung niatnya tijari dengan konsep mudharabah atau syirkah,
Boleh nolong orang ngambil untung boleh, tapi sistemnya tijarah, mudharabah. Artinya apa? Kalau rugi bareng. Kalau untung bareng. Tapi sekarang enggak, minjemin uang, pengen ngambil untung, pengen dapat untung, tapi tidak mau nanggung ruginya. Nah, itulah hakikat dari perbuatan riba di dalam akad kita, di muamalah kita. Iya. Kalau yang Bang Mas saya udah bisa mudah dipahami lah. Iya. Yang saya sampai sekarang belum paham itu konsep gadai tapi haram karena memanfaatkan barang yang digadaikan. Iya. Misalnya yang pertama, apakah konsep gadai yang ada di masyarakat kita ini sama dengan di zaman Rasulullah? Jangan-jangan yang di zaman Rasulullah itu bukan gadai tapi jaminan aja kayak gitu. Baju perang jaminkan, misalkan apa pedang atau apa dan itu konsumsi ya gitu. Nah kalau sekarang misalkan seseorang menggadaikan sawah 100 juta, kan dia juga harus dapat manfaat dari 100 juta itu kan. Iya. Jadi sama-sama saling mendapat manfaat. Kenapa bisa disebut haram begitu? Kalau iya haram terus jalan keluarnya gimana gitu? Kan ketika orang membutuhkan itu kan menolong, kita menolong kan. Kalau ada orang butuh, kita tolong. Nah, ketika menolong orang seperti itu tidak boleh ada motivasi dapat keuntungan. Masa nolong orang nyari untung kan tidak etis juga dalam sosial kita itu. Nolong orang nyari untung. Gadai yang kita kenal dengan gadai adat sekarang itu, apalagi kalau misalkan saya butuh uang 10 juta nyerahin sertifikat rumah sebagai gadai. Itu kalau tidak terbayar rumah itu langsung diambil. Dijabel. Itu gadai zalim itu. Gadai yang kayak gitu bukan gadai ala Rasul SAW. Yang memungkinkan orang itu menerima dari gadainya itu, judulnya itu nafqatur rahn. Apa nafqatur? Biaya gadai. Biaya gitu. Misalkan saya butuh uang, kemudian meminjam dengan gadaian. Yang saya gadaikan itu benda hidup seperti kuda, itu kan butuh pembiayaan. Kuda tuh ada makan, ada segala minum, segala macam perawatan. Nah, saya ngasih nafkah itu, nafkah perawatan. Gitu. Kalau saya tidak ngasih nafkah perawatan, maka si yang nerima gadai itu boleh memanfaatkan kuda itu sebagai apa? Sebagai kompensasi dari perawatan itu. Nah, sekarang ini gadai benda mati. Gadai benda mati misalkan atau motor. Kalau itu akadnya adalah nafkah gadai, itu boleh. Misalkan ini motor kalau tidak saya rawat, tidak saya ganti olinya, tidak saya bersihkan ini segala macam, ini saya rugi dong kalau pakai uang saya. Ya udah, minta nafkah gadainya diberikan kepada saya. Biar saya urus nih motor. Kalau tidak, pakai motor ini untuk aktivitas ekonomi. Pakai ngojek atau pakai nganter-nganter orang atau nganter barang, kan ada tuh uang itu. Uang itu semata-mata untuk memelihara merawat motor ini. Itu. Jadi itu gadai yang sebenarnya begitu, tetapi gadai yang ada sekarang itu memang nyari untung niatnya, itu sudah motivasinya sudah beda. Gadai sekarang tuh motivasinya nyari untung. Kalau nyari untung pakai tadi tijari, baik syirkah atau mudharabah. Nah, bahkan di lembaga keuangan syariah sendiri kadang ngakalin nafkah gadai ini dengan administrasi sekian persen, dengan nafqatur rahn sekian persen, ya, di akad di awal yang meskipun itu halal, tetapi kadang-kadang secara etis itu perlu diperiksa kembali. Perlu diperiksa kembali nafkah gadai. Begitu juga dalam konteks keseharian, ngegadai tanah, ngegadai segala macam, lalu si tanah itu kalau dia butuh biaya perawatan, bilang bahwa tanah ini saya kelola dan keuntungannya seperti ini. Jadi di akad tuh disebutkan ini nafkah ini saya kelola sebagai biaya merawat tanah ini. Maka keuntungan dari tanah tadi yang dia kelola itu ya buat dia. Atau minta ridho. Minta ridho misalkan setelah transaksi, minta ridho, boleh nggak nih saya manfaatkan tanah ini? Itu jatuhnya kalau itu ini mengakali ya mungkin ya, mengakali ya. Karena hakikatnya gadai itu kan menolong. Tapi karena yang dijaganya, yang menerima gadai ini perlu biaya untuk melihara tanah itu, mintakan kepada yang nyimpen gadai itu. Pak, ini saya perlu biaya ini untuk melihara tanah ini, minimal untuk orang yang ngarambetan jukutnya di pinggiran itu atau yang
menjaga supaya tanah ini tidak rusak, mungkin itu perlu biaya. Kalau si pemberi gadai tidak memberi, maka si penerima gadai boleh memanfaatkan tanah itu untuk biaya si perawatan itu, tapi tidak ngambil untung. Itu konsep gadai yang sebenarnya, yang asalnya. Sama nggak tapi gadai kita dengan gadai zaman Rasulullah sama nggak? Ada nggak di zaman Rasulullah kasus gadai yang kayak sekarang? Di zaman Rasul itu gadai itu adalah misalkan Rasul butuh beras, itu beliau gadaikan ini baju perangnya ini bahkan pernah ke orang Yahudi gadaikan. Nah, ketika beliau ada untuk membayarnya, itu dibayarkan, diambil lagi gadainya, gitu. Dan dilebihin ya sama Rasul. Kadang dilebihin sebagai bentuk terima kasih. Pernah itu dalam hadis sahih ada, Rasul perlu gandum, saat itu dia minjam ke orang Yahudi, digadaikanlah itu baju perangnya, baju perang, ya. Dan ketika beliau ada untuk membayarnya, dibayarkan itu, lalu baju perangnya diambil. Kan itu tidak ada proses mengambil manfaat dari kedua pihak itu. Artinya transaksinya fair, ini dapat gandum, ini nyimpan gadai. Ketika ada pelunasan, karena modal gadai itu saling percaya. Si Yahudi itu adalah trust kepada Rasulullah SAW, akhlak dan perangainya yang luar biasa. Dan Rasul juga ke orang Yahudi itu ada trust bahwa orang ini bisa untuk dimintai tolong dalam hal kebutuhan beliau gitu. Jadi modalnya gadai itu trust. Tapi zaman sekarang ya itulah sudah ada pergeseran. Jangankan dengan orang non muslim, dengan sesama muslim sendiri. Kadang kalau gadai menggadai itu tadi si penerima gadai sudah siap-siap dalam hatinya, mudah-mudahan ieu jelema teu kabayar hutangna, dicokot sawahna. Sawah nu kuduna 20 juta, ku gadai dengan 5 juta. Banyak kejadian begitu. Gitu kan? Juga sama yang memberi gadai kadang-kadang juga begitu. Yang penting mas saya punya uang cash dulu dapat gadai, padahal itu tanahnya mungkin masih tanah segala rupa lah dan lain sebagainya. Jadi walhasil akad-akad seperti itu dikembalikan kepada konsep akad yang aslinya. Ya tadi tabaru, tadayun dan juga tijari. Tidak ada akad lain selain tiga ini. Tabaru, tadayun, tijari. Tinggal diperiksa ini akad A masuk rumpun yang mana. Kalau tijari ya motivasinya keuangan, keuntungan. Kalau ini tadayun motivasinya nolong, berarti pahala dan istikawan sosial. Kalau ini tabaru motifnya adalah lillah, fisabilillah. Jadi harus diikhlaskan kepada Allah SWT. Dan kemencengan atau pelencengan dari tiga konsep ini jatuh kepada harta yang tidak halal atau akad yang haram gitu. Baik Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kekurangannya. Ini tentang babnya tentang pemberian manfaat pada orang lain yang oleh Bukhari dicantumkan hadis tentang muhajirin dan ansor. Mudah-mudahan kita semakin sadar secara sosial bahwa amanah harus dijaga, bahwa dalam memberi ada adab, dalam menerima ada adab, dan setiap kebaikan orang itu mestilah dibalikin dengan kebaikan yang lebih. Juga tentang fikih hariyah dan akad-akad di dalam fikih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.